kaya dan hidup nyaman itu adalah sesuatu yang sangat amat berbeda. Kalau kalian tanya kaya itu seperti apa, ya paling simpel lihat contohnya Timothy Ronald gitu, itu kaya ya, sangat kaya. Tapi kalau ngomongin untuk jadi kaya gitu, apakah semua orang bisa jadi kaya? Menurut gue ya sangat sulit gitu, nggak bisa ya. Kalian bisa kerja keras, kalian bisa kerja cerdas ya, pokoknya kalian bisa lakuin yang terbaik. Tapi apakah semua orang bisa? Nggak usah sekaya Timothy deh, misalkan jadi 10%-nya Timothy aja deh gitu kan, bisa nggak? Jawabannya ya nggak bisa gitu. Karena kalau semua orang jadi 10%-nya Timothy, semua orang kaya, siapa yang miskin gitu kan? Nggak bisa ya. Jadi ini realistis dulu, nggak bisa semua orang untuk jadi kaya. Tapi di bawahnya ya kita ngomongin soal kenyamanan. Apakah semua orang bisa hidup nyaman? Nah, kalau ini mungkin kalau literally semua orang misalkan di satu negara semua orang yang nyaman, mungkin agak susah. Tapi kalau misalkan yang lagi nonton video ini, ya mungkin kalian udah dapat satu step yang di atas banyak orang di luar sana yang mungkin nggak punya akses untuk nonton video ini, nggak punya gadget, nggak punya laptop, ya nggak punya internet, tapi kalian punya koneksi ke internet, kalian udah one step ahead, kalian dapat privilege ibaratnya. Menurut gua bisa. Gua langsung bakal bahas soal hidup nyaman ini ya, karena kalau untuk cara jadi kaya ya malu gitu ya. Gua nggak bisa jelasin ke kalian, gua nggak bisa jawab karena gua pun belum kaya, gua pun masih miskin gitu. Tapi kalau ditanya apakah nyaman, ya lu cukup nyaman lah gitu ya. Makan, tempat tinggal, mobil ya, jalan-jalan segala macam bisa. Cuman ya mungkin nggak bisa yang tier paling atas. Maksudnya gini, misalkan gua bisa nggak pergi misalkan ke Jepang gitu, gua pergi ke misalkan ke Europe gitu, naik business class gitu, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau naik first class belum mampu. Ya kalau naik private jet misalkan ke Bali belum mampu. Misalkan di Bali gitu, gua ke hotel bintang 5 gitu, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau misalnya yang paling top tiernya sewa villa, misalkan satu villa 70 juta, 100 juta gitu, bisa nggak? Jawabannya belum bisa, belum mampu. Jadi di tahap yang mungkin nyaman, tapi belum yang kaya gitu, belum yang bisa, wah semua nggak lihat harga, nggak. Masih lihat harga, malah masih sering naik ekonomi juga. Nah, sebelum gue bahas ke 5 cara atau 5 tips yang harus kalian lakukan gitu untuk bisa dapetin hidup nyaman, mungkin gue akan cerita sedikit gitu, kenapa gue bikin video ini. Karena ketika gue mulai cari duit, gue mulai bangun karir gue, kalau ditanya ngapain gitu, gue kerja keras dulu, ya even sampai sekarang. Karena yang gue pengen aim adalah kehidupan gue yang sekarang ini. Karena gini, basically untuk kalian yang mungkin belum tahu, yang baru pertama kali nonton video ini, kalau yang udah lama ikutin gue pasti udah tahu ya, udah pada tahu background gue. Dulu itu gue hidup nyaman lah intinya, tapi gue nggak bisa cerita ulang, nanti kepanjangan dan out of context videonya. Dulu itu pas kecil sampai umur kurang lebih 12 tahun gue hidup nyaman. Maksudnya apa? Gue ya bisa, gue ada mobil, ya ada rumah, gue bisa beli mainan yang gue mau, gue bisa ke time zone ya. Gue bisa, dulu bukan time zone, masih Fun City gitu. Gue bisa ke mall, ya gue bisa beli apapun lah. Pokoknya bokap gue juga orangnya yang royal gitu, bukan yang pelit. Gue hidup nyaman, sangat nyaman. Kurang lebih sampai umur 12 ya. Dan di satu tiba-tiba bokap gue ya susah ya, jadi ada pinjaman bank segala macam. Duitnya udah nggak segampang dulu. Makin lama pokoknya 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, makin gede ya. Bukannya makin nyaman, ya makin nggak enak gitu. Makin susah lah gitu. Duitnya makin seret ya, keluarga gue gitu. Jadi dari udah ngerasain yang nyaman, dan udah ngerasain yang cari duit sendiri nggak nyaman, udah ngerasain berhemat, udah ngerasain naik motor ya dari sini ke Bekasi gitu ya, karena waktu itu gue mau COD-an, gue jualan barang ya, bukan dari sini, gue di Tangerang, maksudnya dari waktu gue masih tinggal di Jakarta Utara gitu, gue ke Bekasi, habis itu gue dari Jakarta misalkan ke Palem ya, habis itu gue dari Jakarta Utara ke Jakarta Utara, gue di ini daerah Telugong ya, dari Jakarta Utara, dari Telugong itu gue ke Sunter ya, gue ke Gading, habis itu gue ke Depok ya untuk COD barang naik motor, habis itu gue naik Transjakarta gitu segala macam karena nggak bisa afford taksi. Itu gue udah rasain, dan ketika gue rasain tuh rasanya nggak enak, karena gue udah pernah ngerasain yang nyaman, tapi gue ngerasain yang nggak nyaman juga gitu kan. Naik Transjakarta, naik Kopaja, capek ya gitu, ngantri segala macam. Gue ngerasain semuanya, dan itu rasanya sangat-sangat tidak enak. That's why ketika gue tahu, nyaman itu ternyata seperti ini menurut gue ya, subjektif ya, ternyata yang ini nggak nyaman. Gue di saat itu gue kerja keras ya, gue cari uang, gue saving gitu ya, gue bangun aset gue jenjang karir segala macam. Itu yang gue aim cuma satu sebenarnya. Gue aim itu bukan jam tangan mewah, misalkan mobil ya, sport car segala macam, enggak. Yang gue aim itu adalah kehidupan yang nyaman. Maksudnya apa? Gue punya sedikit uang ya, misalkan gue lagi capek gitu ya, gue bisa naik taksi yang lebih bagus, misalkan Silverbird. Gue misalkan mau pergi ke luar negeri, gue nggak perlu cari tiket yang paling murah paling pagi, tapi gue bisa cari tiket yang siang. Kalau misalkan perjalanan jauh, misalkan gue bisa beli business class. Habis itu kalau misalkan gue nginep di hotel, gue nggak perlu cari yang paling murah ya, walaupun even di luar negeri gitu ya, walaupun gue nggak cari yang paling mahal juga, tapi gue nggak perlu cari yang paling murah, tapi gue bisa cari yang tengah-tengah. Itu yang gue pengen dari dulu. Dan akhirnya ya puji Tuhan ya, sampai setelah gue 7 tahun hustling gitu, dari 2015 sampai 2023, ya baru tahun kemarin lah, 2023, 24, 25, baru akhirnya gue bisa nikmatin ya sampai saat ini. Nah itu puji Tuhan ya. Tapi di sini gue pengen share sebenarnya tipsnya. Oke, kita langsung masuk ke tipsnya supaya gue nggak banyak bacot ke kalian, karena ya itu tadi cuma sekedar cerita doang. Jadi ini adalah 5 tips untuk gue bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman plus 1 miliar pertama ya. Jadi ini sangat berhubungan. Ini yang pertama
kelima ya mungkin jarang dibahas orang gitu, khususnya influencer keuangan, yaitu jangan berhutang. Ini konsep yang mungkin banyak ditentang gitu, karena kan kalian masih sering dengar seperti ini, kayak kalau hutang itu produktif nggak apa-apa. Oh ini kalau misalkan dicicil lebih untung nih daripada bayar cash. Oh ini kalau misalnya dicicil 0% segala macam ya, atau dicicil dengan bunga kecil segala macam, ini uangnya kalian taruh di investasi, pakai returnnya untuk bayar, ini lebih efisien. Oh ini kalau di loan ini segala macam, banyak sekali perhitungan matematika seperti itu. Yes, ya gue juga, of course gue juga bisa ngitung gitu. Gue juga bisa ngitung, gue juga tahu. Even dulu gue juga pernah bikin video kayak, ya udah lu mau beli handphone, lu taruh di reksadana pasar uang, ya lu pakai returnnya, lu cicil gini ya 0%, lu bisa lebih untung. Cuman setelah gue pikir-pikir ya, cara untuk kita nyaman itu kan adalah ketenangan. Kita bisa nyaman, kita bisa tenang. Cara untuk kita bisa memperoleh itu adalah dengan cara jangan berhutang, jangan nyicil. Kalau lu misalkan nggak bisa beli cash, ya udah artinya lu nggak bisa afford, lu nggak mampu gitu. Intinya seperti itu. Lu mau beli handphone yang harganya 24 juta, kenapa lu harus cicil 1 juta, 1 juta, 1 juta, 2 juta, 2 juta? Artinya lu nggak mampu. Kalau lu misalkan mau beli ini as a kebutuhan, lu mampu, lu beli cash. Kalau lu misalkan mau beli berasa ini adalah mobil sesuatu yang bisa menunjang produktivitas, ya lu beli cash. Jangan lu berhutang, jangan lu cicil. Kenapa? Kenapa gue punya perspektif yang berlawanan? Sekali lagi ya, kalau kalian nggak setuju ya nggak apa-apa juga ya. Tapi ini adalah opini gue gitu. Karena gue nggak suka yang berhubungan dengan riba yang ada hutang seperti ini. Karena ketika something bad happen, orang yang nggak berhutang itu nggak pernah bisa bangkrut. Maksudnya gimana? Misalkan gini, oke lah, gue punya uang misalkan 80-100 juta. Gue harusnya pakai untuk misalkan kalau gue mau beli mobil ya, gue DP, habis itu gue cicil. Bulan depan tiba-tiba gue di PHK dari pekerjaan. Dana darurat gue habis ya, gue nggak bisa bayar cicilan. Mobilnya mau di over credit, pas di over credit nggak ada yang mau gitu, karena kebetulan lagi krisis, misalkan lagi COVID gitu. Gimana? Akhirnya ditarik sama bank gitu, atau nggak dijual dengan under value, rugi gitu akhirnya. Bisa minus, bisa bangkrut. Ya kalau misalkan melebihi dijual segala macam, bisa nggak ada sisanya gitu. Tapi kalau misalkan gue punya uang 80 juta, ya gue tahu, oke ini sabar deh, gue tunggu dulu ya, gue kumpulin sedikit lagi, nanti uang 120 juta gue beli second, dari 120 juta gue beli second, tiba-tiba gue di PHK, duit gue habis, ya udah gue jual mobilnya, ya uangnya balik lagi, gue nggak kena bunga, ya gue nggak perlu urusin over credit penalti segala macam. Itu yang membedakan. Jadi kalau misalkan pertanyaan kalian kenapa nggak utang ini segala macam, kalau lu cari ketenangan, lu cari kenyamanan segala macam, ya, ini adalah prinsip nomor 1 gue, itu jangan ngutang. Dan yang kedua bukan cuma soal bukan poin kedua ya, maksudnya yang kedua soal utang ya, maksudnya kedua soal utang bukan cuma soal wah nanti bisa bangkrut nih kalau lu nggak bisa bayar apa segala macam, tapi kan ini udah masuk dalam perhitungan gue cuma pakai 30% apa segala macam. Oke ya, masuk poin yang kedua itu soal kebiasaan. Ketika lu udah punya kebiasaan, ya udah ini gue beli handphone gue cicil aja nih, bisa dicicil kok 0%. Nanti lu beli mobil, ya udah gue cicil aja nih. Nanti rumah, ya udah nih gue KPR-in, semua lu cicil. Ketika lu punya habit ini semua gue cicil, semua utang, lu punya kebiasaan untuk ya udah cicil aja nggak apa-apa kok. Ya udah gue utang aja nggak apa-apa kok. Ini biasa gue cicil juga nantinya beres kok. Paham sampai di sini? Ketika itu jadi suatu kebiasaan, kalian menganggap ini sesuatu hal yang lumrah. Ketika kalian KPR rumah 20 tahun, ada cicilan mobil, ada cicilan ini, cicil ini itu segala macam. Ya mungkin rasio di atas 40%, 50% income kalian. Sekarang ya gue tanya lah, lu gaji misalkan banyak kan orang yang gajinya 15 juta, 16 juta, 18 juta. Mungkin hidupnya harusnya udah cukup oke gitu kan. Dicicil rumah lah 10 juta, 11 juta. Asal kalian tahu, kalian tarik KPR 20 tahun, kalau kalian baru bayar yang 2 tahun, 3 tahun pertama itu yang dibayar apa? Itu bunganya aja ya kan. Habis itu kalian tiba-tiba misalkan, kan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Kita udah kerja bagus, perusahaannya tiba-tiba memang rugi terus tiap tahun, ternyata rugi. Mau nggak mau harus PHK. Kita yang sialnya kita yang kena misalkan. Kan hari apes nggak ada di kalender. Begitu kita di-cut, apakah ada jaminan untuk bisa dapat pekerjaan yang sama dengan gaji 18 juta? Jawabannya enggak. Kalau pas lagi nggak bisa dapat pekerjaannya gimana? Harus tetap bayar KPR. Kalau sampai ujungnya akhirnya nggak bisa lunasin, nggak bisa bayar KPR-nya, belum dapat kerjaan gimana? Rumahnya harus dijual. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa, karena yang lu bayar itu kan awalnya itu baru bunganya, baru 2 tahun, 3 tahun pertama. Habis. Mending lu sewa rumah, DP rumah lu itu masih ada, lu bisa investasikan di aset kelas, misalkan di saham, di mana segala macam. Ketika lu tiba-tiba di PHK, ini aset liquid lu jual, lu masih bisa bertahan hidup. Simple like that. Makanya ketika ngomongin ketenangan, kenyamanan, advice gue nomor 1 yang gue terapin ya, ini untuk diri gue sendiri ya, terserah mau ikutin atau enggak, karena kan gue cuma sharing. Kalau nggak setuju nanti komen di bawah, kita bisa diskusi. Adalah jangan berhutang. Apapun itu bentuknya, usahakan jangan berhutang. Lu rumah itu lu sewa itu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah banyak gengsi gitu. Kalau memang belum mampu nggak apa-apa, sewa dulu. Jangan berhutang ya. Pokoknya intinya gitu. Itu yang poin pertama. Oke, kita masuk ke poin yang ke nomor 2. Yaitu poin nomor 2 adalah uang cash 50 juta. Liquid at least 50 juta. Apapun alasannya 50 juta dalam bentuk cash ya. Dalam bentuk cash liquid ya, mau di rekening, mau di literal cash gitu, atau di rumah. Pokoknya intinya cash gitu. Kenapa? Karena banyak sekali yang bilang, "Oh, kalau misalkan untuk keadaan darurat saya punya kartu kredit. Saya bisa beli, saya bisa bayar rumah sakit pakai kartu kredit, saya punya asuransi, saya punya apa segala macam. Oh, kalau misalkan darurat saya bisa ini segala macam." Kalau yang namanya darurat atau hal yang tidak terduga, ya nggak bisa kalau misalkan tiba-tiba sesuatu yang nggak bisa dibayar pakai kartu kredit gimana gitu. Jadi intinya harus tetap ada cash 50 juta, karena kita nggak tahu sesuatu buruk apa yang terjadi dan kapan terjadi, kita nggak pernah tahu. Ya simpel, kalau punya anak misalkan ya, datanglah kan cuk ke misalkan ke pameran ya, kesenggol lah tuh kan si misalkan mainan atau Gucci lah gitu, kesenggol
hancur kan. 8 juta. Memang sebenarnya, ajarin dong anak lu supaya jangan kayak gini-gini. Iya, tapi kan kalau ada kejadian gitu namanya kecelakaan kan, nggak ada yang mau kan tuh Gucci jatuh kan, 8 juta gimana? Ya gantilah. Lu nggak ganti gimana? Mau minjem, mau bayar gimana gitu? Pinjaman online gitu kan nggak bisa. Jadi itu adalah sesuatu yang nggak terduga dan kita nggak pengen. Kita lagi jalan nih kan, hujan-hujan, lari ya misalkan ke motor gitu kan, buru-buru pakai jas hujan. Tas belum disleting gitu kan, laptop jatuh, jebret. MacBook hancur kena aspal, nggak bisa nyala. Lu kerja as a designer gitu, desain grafis misalnya, lu nggak ada laptop, lu nggak bisa kerja, nggak bisa cari duit. Laptopnya mahal lagi kan, MacBook mesti high spec misalkan karena lu as a designer. Diperbaiki udah nggak bisa nih, ya mesti beli baru gitu, 25 juta. Gimana? Lu nggak kerja, nggak mungkin kan? Lu beli laptop baru karena lu harus kerja. Sesuatu kayak gitu tuh nggak bisa kita ukur karena semesta itu ya bekerja seperti itu. Ada hal-hal terduga yang kita nggak bisa prediksi. Kita bisa melakukan upaya preventif, tapi something bad happen ya terima gitu, kita jalanin. Dan ketika itu terjadi, ada baiknya kita siapin yang tadi, makanya gue bilang 50 juta. Mungkin kalau udah berkeluarga 100 juta. Kalau misalnya ini di luar dana darurat, ini bener-bener dana yang ditaruh ya bener-bener as a liquid cash ya. Ketika ada hal-hal seperti ini, itu untuk kenyamanan dan ketenangan. Dan itu selalu gue lakuin ya dari dulu. Gue ada uang cuma diem doang. Orang bilang, tapi kan sayang dan lu kenapa nggak taruh di USDT aja, kan liquid ya, lu bisa dapat 5% segala macam. Lu nggak usah ajarin gue itu, gue juga tahu ya, gue buka app exchange gitu, gue juga bisa baca gitu 5%. Tapi gue nggak lakuin 50 juta ini, gue mau stay cash, bener-bener cash, as a cash gitu. Biar kalau misalkan ada sesuatu ya gue bisa pakai. Pokoknya cash. Lu kenapa nggak taruh di RDPO segala macam, kan bisa keluar dalam waktu sehari? Nggak bisa. Kalau tiba-tiba misalkan aplikasinya error segala macam, atau hari Minggu pas tiba-tiba nggak bisa keluar, gue butuh, nggak bisa. Jadi itu 50 juta bener-bener harus cash untuk kenyamanan, ketenangan. Jadi mau orang bilang rugi dong, nggak ada hitungannya, nggak ada return segala macam, bodo amat. Yang penting ini untuk nyamannya dulu ya, 50 juta at least liquid cash, kira-kira seperti itu. Itu yang poin nomor 2. Oke, kita lanjut ke poin nomor 3, yaitu kesehatan. Untuk mayoritas kalian yang nonton video ini kan pasti followers gue itu pada Gen Z ya, umur 20-an, 21, 22, 23, 24, mungkin sampai antara 18 sampai 30 lah. Mungkin kesehatan itu adalah sesuatu yang menurut kalian ya biasa saja, tapi gue mau kasih tahu satu hal ya. Kalian tuh boleh punya banyak sekali masalah. Aduh, gue pengen ini, gue pengen itu segala macam, gue stres, gue burn out, gue overthinking about this thing apa segala macam, pusing pokoknya. Kalian pusing segala macam. Tapi gue kasih tahu ya, orang yang sakit, orang yang lagi berbaring di rumah sakit, yang lagi melawan ya, berusaha melawan penyakitnya, dia itu cuma punya satu masalah dan satu harapan. Kalau kalian mungkin, gue punya masalah ini A, B, C, D, E segala macam, gue pengen jam tangan Rolex, gue pengen beli iPhone baru, gue pengen BMW gitu segala macam, gue pengen beli Lexus, gue pengen apa, gue pengen McLaren segala macam. Ini si orang sakit yang berbaring, dia cuma punya satu masalah dan punya satu keinginan, yaitu saya pengen sembuh. Lalu bayangin gitu kan, lu pengen ini itu segala macam, sedangkan di luar sana ada orang yang berbaring, dia cuma pengen sembuh, dia cuma pengen sehat. Dan di saat lu lagi milikin semua yang dia pengen, lu punya badan yang sehat, tapi lu nggak pernah jaga kesehatan. Itu kadang gue sedih gitu, gue selalu tertampar setiap gue ingat ini. Karena that's why gue selalu berusaha. Kalau kalian lihat gue misalkan, kenapa gue kemarin tuh gue main golf gitu kan, seminggu 3 kali, 4 kali. Ya mungkin ada ya buat networking ya. Terus gue main padel gitu kan, gue main bulu tangkis segala macam. Tujuan utama itu sebenarnya supaya gue bisa olahraga. Karena gue itu dulu adalah orang yang tanpa disuruh, tanpa ada motivasi, gue akan pergi ke gym gitu. Otomatis badan gue itu otomatis jalan ke gym. Gue kalau sehari nggak nge-gym itu rasanya gue jadi aneh gitu. Jadi gue ke gym, pokoknya setiap hari ke gym. Jadi gue sangat rutin berolahraga. Masuk ke 2021 habitnya berubah, ritme sirkadian apa segala macam berubah, mungkin karena COVID. Akhirnya gue jadi sangat sulit untuk berolahraga. Gue mau datang ke tempat gym itu, gue masih ada member gym sampai sekarang tuh nggak pernah putus. Ya, gue nggak pernah putus dari dulu sampai sekarang. Gue datang ke gym itu rasanya bener-bener sangat, gue benci jadi gitu. Nggak tahu, gue kayak nggak enjoy, gue nggak nyaman. Tapi gue tahu satu hal yang harus gue lakuin, gue harus tetap olahraga. That's why gue cari olahraga yang gue bisa happy lakuinnya. Karena yang gue cari itu kan keringet kan, gue nggak harus berotot lagi sekarang. Yang penting gue bisa spend waktu at least 1-2 jam sekali olahraga. Gue bisa olahraga at least 4 kali seminggu. Gue cari yang seru, gue cari golf waktu itu lagi seru kan, pingpong gitu. Gue udah nggak seru golf, pingpong gue rasa nggak seru, atau teman-teman udah hilang, ya udah gue main pedal, gue main bulu tangkis gitu. Yang penting gue olahraga. Itu yang gue cari. Kalian juga harus cari. Ya kalian suka lari, kalian suka sepeda, kalian suka olahraga apa, olahraga, jaga kesehatan, makan yang lebih sehat sedikit. Mungkin nggak usah strict yang kayak orang semuanya misalkan direbus, dikukus, yang bener-bener ubi rebus apa, nggak usah gitu. Tapi ya at least kalian bisa lihat makanan yang lebih low fat, yang proteinnya oke ya, karbohidratnya terukur segala macam ya, makan vitamin, makan buah segala macam, sayuran, serat, supaya ya jaga kesehatan ya. Karena apapun itu ya yang kalian mau kejar, impian kalian. Oh ya, satu lagi juga tidur cukup ya. Jadi tidur itu usahakan selalu dapat 8 jam sehari, at least ya 7-8 jam gitu. Karena ketika kalian udah ini itu segala macam, kalian akhirnya akan sadar kita bahwa semua itu nggak ada artinya ketika kita punya badan yang sakit. Jadi sebisa mungkin jaga kalian punya kesehatan. Karena kenyamanan yang kita dapat, ketenangan kita dapat itu ya bisa kita nikmatin ketika kita punya badan yang sehat.
sehat ya. Mungkin jarang gue bahas ini, tapi semoga kalian yang tonton ini yang tadinya, aduh gue begadang terus gue, sebenarnya bukan begadang sih, gue kayak kalian misalkan yang mikir kayak, oh ya gue cuma tidur misalkan 4 jam, 5 jam supaya gue bisa kerja lebih banyak, supaya kalian bisa kesadarin dikit gitu. Karena semuanya nggak akan ada artinya ketika badannya itu nggak sehat. Nanti kalau kalian nggak setuju atau kalian setuju soal kesehatan ini, coba komen di bawah. Setuju nggak nih soal yang kesehatan ini? Semoga kalian bisa keinget gitu, oh gue makannya lebih sehat sedikit karena dari video ini. Itu harapan gue sebenarnya. Karena kan ya gue bikin video ini nggak ada apa, ini kan sebuah video perspektif yang nggak ada tap in brandnya, gue nggak dapat apa AdSense berapa gitu ya. Waktu gue jauh lebih berharga daripada AdSense yang gue dapat di sini. Cuman ya gue berharap selalu setiap gue sharing 1-2 kalimat di channel YouTube ini ada kehidupan beberapa orang yang nonton bisa berubah. Karena gue pun sendiri pernah ngerasain hidup yang sangat tidak sehat di 2020 sampai 2021. Nggak olahraga, gue makan junk food tiap hari. Tapi ketika gue udah sadar ya, gue berusaha untuk keep back on track gitu. Dengan cara cari olahraga yang bisa gue sukain, dengan cari pilah makanan yang lebih oke ya, segala macam. Itu tadi yang ketiga. Kita masuk yang keempat, hargain waktu. Karena waktu itu sangat terbatas ya. Setiap orang, setiap manusia ya, even misalkan orang ke Timothy misalkan yang sangat kaya, waktu itu sama gitu. 24 jam ya dalam satu hari. Waktu itu adalah sesuatu yang benar-benar sangat berharga. Ini ada dua perspektif ya. Yang pertama adalah waktu dalam satu harian, 24 jam itu berharga. Yang kedua adalah waktu yang nggak bisa diulang. Artinya ini di masa golden moment kalian umur 18 sampai misalkan sampai umur 30 gitu. Jangan kalian buang-buang dengan hal yang nggak bermakna yang nantinya akan membuat kalian menyesal di masa depan. Maksudnya gimana? Karena gini, kita itu banyak sekali distraksi, apalagi zaman ini internet apa segala macam. Gue pun sama gitu. Gue pun juga sering sekali mengalami ini. Yang paling simpel lah. Gue buka Instagram, mau balesin grup diskusi di IG Subs ya kan, baru balesin sedikit, pindah ke home, wah ada yang mau menarik nih apa nih, otomotif, gue pencet otomotif, scroll, ini bahas berita ini, apa segala macam, scroll segala macam, 40 menit habis kebuang. Gue dapat apa enggak? Nah, misalkan, oh tapi kan dapat berita apa segala macam. Nah itu bodoh menurut gue. Kenapa? Karena kalau misalkan gue emang mau dapetin berita, ya ngapain gue nge-scroll kayak gitu? Gue carilah di website berita, gue buka Bloomberg kan, gue cari di, gue tanya ChatGPT gitu kan, rangkuman berita hari ini segala macam, US gimana segala macam, gue dapet semua. Nggak usah gue nge-scroll, karena kalau gue nge-scroll emang, misalkan berita perang nih, ada nih gue dapat berita perang. Tapi kan nggak semuanya berita. Ada yang cewek joget-joget kan, udah lagi buka, oh otomotif, oh mobil nih keren banget nih Ferrari, oke lah kan, buka berita perang, oke ini dapat insight, buka lagi. Oh cewek joget ya, oh cakep juga nih ya, buka lagi, oh cewek lagi kan. Gue kan manusia normal gitu kan, buka, lihat cewek cakep ya, maksudnya kan ya at least 10 detik gitu kan, buka lagi apa segala macam. Buang waktu bos, buang waktu. Jadi hal-hal seperti itu gue sangat minimalisir ketika gue buka. Oh ini bahaya nih, udah 2 menit ya, gue langsung taruh gitu. Gue tanya tujuannya mau apa, gue mau balesin apa di grup diskusi, ya udah kelar, udah gue taruh. Itu pertama. Ya misalnya soal handphone. Soal apa lagi? Soal nongkrong. Gue ketemu teman yang berkualitas, ngobrol, gue 2 jam nggak apa-apa. Abisin waktu, tukar pikiran, gue dapetin knowledge baru gitu. Tapi kalau misalnya nongkrong yang rame-rame sebat, minum sebat, ketawa ke TV, gibahin orang lain, oh kok dia bisa kaya ini segala macam, oh cuci uang segala macam. Gue kalau kayak gitu gue skip, gue nggak temenan lagi juga nggak apa-apa. Makanya that's why temen gue itu dulu sangat banyak, ada teman dari sini, teman dari sana. Sekarang temen gue itu, circle gue itu jadi sedikit gitu. Jadi gue sangat jarang keluar, karena gue tahu temen gue yang beneran temen. Gue nggak perlu, oh ayo ketemu nongkrong segala macam, nggak perlu. Gue nggak ngobrol sama dia. Misalkan 3 bulan pun gue ngechat cuman pas gue ada perlu dia ada perlu gue. Tapi one day kalau gue butuh bantuan, gue telepon, gue yakin dia pasti bantuin gue. Karena itu memang teman beneran teman, nggak perlu gue datang ke tongkrongan mesti ketemu seminggu 2 kali, nggak perlu. Ya dia juga nggak perlu gitu. Dia kalau butuh gue, dia telepon, gue pasti bantuin gitu. Karena memang teman gitu. Nah jadi kalau untuk yang nongkrong itu mungkin banyak orang yang masih lakuin di luar sana gitu kan. Nongkrong sampai jam 10, jam 12, jam 2 gitu kan, nongkrong habis 5 jam, 6 jam. Hargain waktu kalian lah. Rasanya memang enak segala macam, tapi nanti ketika kalian udah di level tertentu, kalian akan sadar bahwa itu cuma buang-buang waktu yang sebenarnya waktunya itu bisa lu pakai untuk hal yang jauh lebih produktif, entah itu untuk lu upgrade lu punya skill, lu punya knowledge, untuk lu side hustling, untuk cari duit lebih, untuk waktu bersama keluarga lu. Ini kadang sedih gitu ya. Kadang banyak orang yang, oh gue nongkrong habis 6 jam, tapi pas bokap nyokap telepon aja ketemu, ajak makan aja lo, aduh nggak bisa, gue kerja segala macam. Lo pentingin lo tongkrongan tapi lo nggak ada waktu untuk orang tua, itu sedih gitu. Ya, lo kalau misalnya mau spend waktu nongkrong, mending lo nongkrongnya sama orang tua gitu. Kenapa? Karena orang tua kita nggak tahu waktu berapa lama lagi ya kan. Bisa spend waktu bareng nyokap, selagi masih ada waktu bareng bokap, waktu bareng keluarga. Ya apalagi udah berkeluarga, anak istri segala macam. Jangan nongkrong. Ya itu sesuatu yang paling gue sesali. Kenapa? Karena walaupun mungkin gue udah agak beda ya, pas gue masa SMA, masa kuliah gitu, gue udah sangat minimalisir gitu. Gue lebih suka sendiri. Tapi tetap aja masih ada nongkrong nggak jelasnya masih ada gitu. Kadang sekali 2 kali ya, namanya kan waktu itu masih muda ya, masih umur 17, 18 ya. Sekali-sekali gue juga pengen ikut. Pengen juga gue, ada gosip apa sih?
gue kelewatan terus kayak gue jarang nongkrong, gue dicengin, lo jarang nongkrong segala macam. Ada juga. Cuman kalau gue bisa pilih, ya jujur kalau gue bisa pilih, gue mendingan gak usah sama sekali waktu itu. Nggak ada benefitnya kok, gue nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Ya kalau bisa nggak usah sama sekali. Cuman ya udah gitu. Gue udah sadarnya sekarang. Tapi ya gue bersyukur juga karena waktu itu ya gue nggak terlalu sering setiap hari gitu kan. Karena kalau waktunya gue pakai semua untuk belajar ya, untuk side hustling, untuk cari duit ya hasilnya pasti akan jauh lebih bagus gitu. Oke, kita lanjut ya pertanyaan bukan pertanyaan. Poin yang kelima, ini yang terakhir ya. Ini untuk kenyamanan dan juga untuk membuat kalian nanti menuju 1 miliar pertama itu juga jauh lebih realistis. Yaitu, jangan gunakan sosial media itu sebagai standar dan tolak ukur. Kenapa? Yang pertama, kalian bisa jadi nggak realistis. Yang kedua, kalian bisa jadi pesimis. Yang ketiga, kalian bisa jadi delusional. Maksudnya gimana? Sosial media itu cukup jahat. Menampilkan sesuatu yang, kalau kalian lihat ya, misalkan ada gunung atau apapun ya di laut gitu kan. Itu kan kalian lihat atasnya, yang di atas permukaan, yang di bawah permukaan itu kan nggak kelihatan. Jadi ketika kalian lihat, wah ini orang karirnya bagus sekali, meleset apa segala macam. Kalau kalian orangnya sangat positive thinking, dia bisa, saya juga harus bisa gitu. Ya mungkin ya udah gitu, bagus, kalian punya semangat atau saya tinggi apa segala macam. Tapi kalau di satu sisi kalian melihat ini sesuatu yang too good to be true, tapi kalian nggak sadar bahwa itu too good to be true, kalian lihat, oh bisa ya 1 bulan dapat 500 juta, 1 miliar segala macam. Kalian mulai delusional. Ketika kalian delusional, kalian mulai nggak realistis, ya kan? Kalian mulai kejar sesuatu yang sebenarnya kalian nggak bisa dapetin. Gue bukan bilang nggak bisa dapetin ya, kalian nggak bisa dapetin dalam jangka waktu yang cepat segitu. Tapi karena kalian lihat, ini kok orang bisa gitu ya, padahal dia misalkan dibantuin dengan orang tua, dia punya IQ mungkin yang sangat jenius, didapat momentum ya. Kalian udah lakuin yang terbaik, tapi kok nggak bisa sampai ke sana? Ya mungkin privilege-nya beda, atau mungkin momentumnya berbeda, atau mungkin rezekinya berbeda, kepintarannya berbeda, banyak sekali faktornya. Ketika kalian menggunakan sebuah sosial media menjadi standar, bisa jadi nanti 1-2 tahun kemudian kalian kehilangan semangat. Kalian lihat kayak, ini kok dia bisa kayak gitu? Gue lakuin hal yang sama, gue kerja keras, kok gue begini? Padahal sebenarnya kan udah tahap yang bagus. Let's say kita ngomongin pakai uang ya, simple ya pakai uang ya. Gue udah kerja keras segala macam, kok gue cuma dapat sekarang setiap bulan 30 juta, 40 juta. Itu orang kok bisa 500 juta sebulan. Itu orang kok pencet, trading, kebeli ini misalkan, supercar, hypercar, segala macam. Gue kok nggak bisa ya, lu asal trading gitu, malah margin call gitu. Jangan gunakan ukuran sosial media itu sebagai standar. Ini kok orang gampang cari, nggak gampang. Gue yakin semua orang yang kalian tanya ya, semua orang yang tanya langsung gitu ya, kalau orang yang kalian kenal, yang duitnya lebih baik dari kalian, yang orang kaya, yang punya supercar, yang punya rumah mewah, coba kalian tanya, apakah gampang untuk mencapai semua itu? Jawabannya nggak ada yang gampang. Semua pasti bilang, lewatin proses ini segala macam, ya susah. Karena memang sulit itu gitu. Pas udah di level itu terasa, oh ternyata begini gampang. Ya kayak udah, karena udah tahu kayak main game. Misalkan main game, kalian udah lagi di level, misalkan level 70 nih ya. Ini kalian nggak bisa nih, nggak tahu kenapa, gagal terus susah. Tapi ketika kalian udah berhasil, tapi kalau di repeat terus, jadi gampang kan level 70 itu. Ya sama dengan di level tertentu, ini kok susah banget ya dapetin 50 juta aja sebulan. Tapi orang yang udah dapetin 200-300 juta sebulan, kalau dia 100 juta sebulan gampang nggak? Ya gampang gitu, karena udah lewat. Tapi untuk lu yang masih di 30 juta mungkin sangat susah. Nah, ketika lu pakai sosial media ini sebagai standar untuk nilai pembanding, itu menurut gua lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Jadi hati-hati, jangan gunakan sosial media ini sebagai tolak ukur, karena lu nggak tahu apa yang aslinya terjadi gitu. Lu nggak lihat dia berdarahnya gimana, dia capek gimana, dia bangun pagi gimana, segala macam. Ketika lu gunain sosial media standar nih sebagai standar, mungkin untuk sebagian kecil orang gue bisa termotivasi gitu. Tapi menurut gue sebagian besar orang jadi unrealistic, jadi delusional, dari pesimis akhirnya gitu. Jadi hati-hati, gunakan sosial media lah dengan bijak. Nah itu adalah 5 tips yang menurut gue sangat membantu untuk aim kita punya kehidupan dalam taraf nyaman dan juga 1 miliar pertama. Karena walaupun kalian udah ikutin 5 tips ini, misalkan tadi ya, yang pertama, misalkan kalian udah nggak berhutang nih ya, kalian nggak berhutang ya, habis itu yang kedua kalian udah punya siapin ya liquid cash itu 50 juta, yang ketiga kalian udah jaga kesehatan, habis itu yang keempat kalian udah hargain kalian punya waktu, kalian udah fokus, habis itu yang kelima kalian nggak jadiin sosial media sebagai standar, tapi ternyata uangnya belum ada gitu ya, even 1 miliarnya belum punya. Apakah kalian bisa nikmatin kenyamanan? Kok menurut gue ya masih agak susah gitu. Makanya ada plus 1 miliar. Kenapa? Karena ya gue bilang tadi, ketika duit itu masih sedikit, ya lu mesti tahan perut, lu mesti berhemat, lu masih fokus saving. Mungkin kenyamanan itu belum lo dapetin, kenyamanan belum lo dapetin. Tapi ketika lo paksa ya, lo survive, lo hemat, saving segala macam, fokus sampai lo punya dapetin 1 miliar. Tapi dengan 1 miliar itu nanti untuk dapetin miliar berikutnya, jadi gue nggak bilang gampang ya, tapi jadi lebih mudah dibandingkan 1 miliar pertamanya ya. Stepnya lebih enak ya, lebih comfortable, dan juga lu bisa mulai rasain kenyamanan. Yang tadinya, gue kalau makan, ini gue ya, ini contoh gue ya. Gue di rekening gitu misalkan ada nih 100-200 juta. Tapi kalau gue datang ke Hoka Bento, gue pilihnya Hoka hemat. Gue pilih yang paling murah. Gue di rekening ada di 100 juta, 200 juta. Di dagangan, buat dagang. Gue yang paling murah. Gue makan misalkan ke bakmi GM, gue beli yang paling murah, gue nggak pesan minum. Gue bawa minum, kalau nggak boleh minum di restoran, mungkin nggak boleh minum di dalam, gue minum di luar, gue botol. Apalagi misalkan
ke XX1 gitu ya, mau nonton ya waktu itu misal, gue selalu carinya hari biasa. Nah kalau sekarang gue mau nonton, gue bodo amat ya, gue hari biasa juga carinya biar sepi gitu kan, tapi gue nonton misalkan mau yang premier. Gue misalkan makan Hokben, ya gue pesen yang gue suka lah ya, misalnya yang ada beef teriyakinya ya, yang agak mahal dikit nggak apa-apa, beda. Ya, jadi ketika udah di level itu nanti udah bisa cari kenyamanan. Tapi kenyamanan ini pun di tahap yang gue bukan yang foya-foya. Kenapa? Karena duitnya belum sebanyak itu. Nanti one day lah, misalkan gue belum bisa share ke kalian sekarang karena gue belum di level itu. Tapi kalau misalkan one day gue udah punya 100M, 200M dan gue masih bikin konten, nanti mungkin gue bisa share kalian. Oke, dulu gue di tahap yang Hokben misalkan makannya cuma 20.000, yang paling murah, yang value set gitu kan, yang Hokaemat. Terus itu pas udah ada duit ya misalkan di sekitar 1 juta 2 juta dolar gitu ya, gue udah makan yang kayak ya udah gue cari yang memang gue suka gitu. Tapi gue masih nggak foya-foya ya. Ekonomi kelas oke, yang penting pesawatnya lumayan oke, atau enggak bisnis kelas juga masih oke. Tapi pas nanti mungkin udah 100-200 miliar, oh udah maunya naiknya first class apa segala macam. Gue nggak tahu karena gue belum di level itu. Tapi ya gue rasa kenyamanan tuh bisa dinaikin ya, naik level makin nyaman. Tapi nyaman itu bukan berarti juga oh kita sombong, kita foya-foya, kita pokoknya mau makannya jutaan terus, maunya semua yang paling mahal, cari feel yang paling mahal. Nggak juga gitu, karena ya gue posisikan gue pada tempatnya. Makan enak, oke. Tapi kalau misalkan kayak semuanya yang paling mahal, misalkan kayak setiap hari omakase gitu kan, gue belum di level itu. Ya, gue sadar gue belum di level itu. Tapi nanti kalau misalnya udah punya 100M, 200M, mau tiap hari omakase, ya silakan. Kita, menurut gue nih tips terakhir ya tambahan, gimana caranya kita bisa memposisikan diri kita dalam kehidupan nyaman itu juga sangat penting. Karena kalau kita nggak bisa memposisikannya, biasanya, oh gue punya 100 juta nih, oh gue bisa party nih, kan menurut gue nyaman nih. Bukan kayak gitu konteksnya. Ketika lo bisa memposisikan diri lo untuk kenyamanan, ya untuk ketenangan, harusnya lo bisa tahu ini sebenarnya worth it, oke nggak nih, boleh nggak nih, money dialnya kok spend di sini boleh nggak? Kira-kira seperti itu. Udah panjang banget gue bikin video ini, semoga video perspektif ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian punya request apapun boleh komen di bawah. Kalau punya pertanyaan juga boleh komen. Gue akan usahain buat video perspektif ini lebih banyak supaya bisa sharing. Kalau nggak setuju nggak usah ya, nggak usah diambil. Tapi kalau kalian setuju, kalian bisa praktekin. Gue minta masukan juga, feedback di bawah. Kalau kalian punya masukan, kita bisa diskusi. Semoga gue bisa improve juga, gue bisa belajar dari kalian, dan kalian juga bisa belajar dari gue. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau kalian suka, nyalain notifnya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.